Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, harta haram adalah segala bentuk harta yang diperoleh dengan cara yang batil, yaitu cara yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Umat Islam sepakat tentang haramnya harta hasil korupsi, suap menyuap, mencuri, hasil penjualan narkoba dan miras, hasil prostitusi, jasa perdukunan dan ramalan, jasa pembuatan dan penjualan patung berhala, penjualan daging babi, hasil riba, judi, keuntungan bisnis yang curang, dan yang semisalnya. Meskipun telah disepakati keharamannya, namun nyatanya banyak orang di zaman ini yang tidak peduli. Semua diterjang demi menuruti ambisi dan hawa nafsu duniawi. Inilah fenomena akhir zaman yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW sejak 14 abad yang lalu. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. Artinya, akan datang suatu masa di mana manusia sudah tidak peduli lagi dengan cara apa dia mendapatkan harta, apakah dari jalan yang halal ataukah dari jalan yang haram. Banyak sekali dampak buruk dari harta haram, baik terhadap pribadi maupun masyarakat. Di antaranya, pertama, harta haram akan mendatangkan musibah di muka bumi. Dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat ke-41, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan manusia itu sendiri, yakni dosa. Hal ini pun ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Al-Hakim yang artinya, apabila perbuatan zina dan riba telah tampak tersebar di suatu negeri, maka sungguh mereka telah mengundang azab dari Allah untuk menimpa mereka. Kedua, harta haram menyebabkan terhalang masuk surga dan sebab dimasukkan ke dalam neraka. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari makanan yang haram dan neraka lebih layak baginya. Ketiga, tidak diterima zakat, infak, dan sedekah dari harta haram. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Maha Baik dan Dia tidak menerima kecuali dari yang baik, yaitu dari yang halal. Keempat, harta haram menyebabkan doa tidak terkabul. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW mengisahkan bahwa dahulu ada seorang lelaki berdoa dengan mengangkat kedua tangannya ke langit dan menyebut nama Allah, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Sedangkan laki-laki tersebut mengonsumsi makanan dan minuman yang haram, pakaiannya pun didapatkan dengan cara yang haram, dan dia dikenyangkan dari yang haram, maka bagaimana mungkin permohonannya akan dikabulkan oleh Allah? Demikianlah kiranya ayat-ayat dan hadis ini cukup menjadi peringatan keras agar kita tidak tergoda untuk meraih harta haram sekecil apapun itu. Jika kita bertakwa kepada Allah, berusaha keras mencari yang halal dan menjauhi yang haram, maka yakinlah bahwa Allah akan beri kemudahan dalam meraih rezeki dan kehidupan yang baik di dunia. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menerangkan bahwa maksud hayatan thayyiban adalah rezeki yang halal dan kehidupan yang bahagia. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.